Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita, dapat kita hadir di masjid ini guna melakukan kajian Al-Quran. Kita masuk di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Anbiya di ayat 44 sampai dengan ayat 50. Baik, kita baca ayatnya secara bersama-sama sebelum kita mulai bahas secara tafsiriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه
أفأنتم له منكرون أنتم له منكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat 44 ini dijelaskan bahwa kami mengurangi dari segala penjuru. Jadi sebenarnya kualitas bumi ini makin hari makin berkurang sebenarnya. Tetapi itu sebenarnya sebagian karena ulah manusia sendiri. Saya ingat di kampung kami itu dulu, itu air sungai itu jarang kering. Tapi sekarang cepat sekali kering. Karena apa? Karena rupanya pohon-pohon di bagian-bagian gunung itu sudah ditebang tanpa memperhitungkan penggantinya. Demikian pula di daerah-daerah tambang. Di Kalimantan ini, karena saya juga pernah bertugas di Kalimantan, Pak Ismail juga, itu ada kayu ulin yang terkenal, yang sangat kuat itu, Pak ulin. Nah sekarang ini kalau kita ke hutan-hutan tinggal cerita, tidak ada lagi itu. Artinya makin berkurang. Jadi sebenarnya inilah digambarkan Tuhan itu bahwa semakin dikurangi nih. Jadi kualitas bumi ini makin hari makin berkurang, ya karena ulah manusia sendiri itu. Ya. Penambangan, kalau Inko dulu itu kami lihat itu ada yang ditugasi memang khusus insinyur pertanian. Jadi saya tanya, kenapa insinyur pertanian ditambang? Dia bilang, saya punya tugas begitu tinggalkan tambangnya, saya tanam pohon. Jadi itu dulu dari Kanada. Jadi mereka betul-betul memperhatikan. Hanya masalahnya sekarang utamanya penambang liar itu tidak memperhatikan itu. Ya. Jadi terjadi kerusakan karena ulah manusia sendiri. Dan biasanya kalau manusia itu dikena asap, ingat Tuhan. Tetapi kalau diberikan nikmat, kadang-kadang lupa. Lupa. Ini digambarkan juga di ayat berikutnya. Dan itulah memang sifat manusia secara umum, tapi tentu saja datang Rasul dengan membawa wahyu. Karena Rasul menyampaikan pengajaran itu selalu berdasarkan wahyu. Jadi semua tindakan-tindakan Rasul itu berdasarkan wahyu, dan sunnahnya juga itu adalah petunjuk. Dan kalau dia ada kesalahan maka segera dikoreksi. Sebenarnya kita ketahui abasa wa tawalla itu agak muram saja muka itu sudah ditegur, apalagi kesalahan-kesalahan lain. Ya. Jadi ini sekedar pengantar dan mungkin bisa kita mendiskusikan. Tujuan ini tazkirah, ini di sini disebutkan bahwa tazkirah ini peringatan. Quran ini peringatan bagi orang-orang yang mau mendengar, karena ada yang tuli. Jadi ini bedanya ini kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris hear itu mendengar, tapi belum tentu listen. Ya, I hear it, but I don't listen. Aku dengar, tapi aku tidak mendengarkan. Jadi kadang-kadang ada yang kita dengar telinga, tapi kita tidak dengarkan. Ya, tapi telinga mendengarnya, tapi tidak didengarkan. Artinya atensi tidak ke situ. Dan itu yang terjadi dengan disinggung di sini tentang orang-orang tuli dari kebenaran. Ya, saya kira kita bisa lanjutkan sharing. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin mendapat sedikit mungkin penjelasan atau apa tentang apa yang saya baca di ayat berapa tadi itu Pak Nur? Harun, 4 tempat ya. Ya, di situ dikatakan bahwa Musa dan Harun diberikan kitab sebagai penerang dan pengajaran ya kepada orang bertakwa. Ya, pertanyaannya adalah kenapa Allah mengatakan kepada orang bertakwa? Kenapa bukan kepada orang beriman?
Nah, ya. Sedangkan apa yang kita bahas yang lalu itu bahwa takwa itu adalah hasil dari usaha ibadah. Jadi ujung daripada keimanan. Apakah di zaman itu Harun dan Daud ini orang-orang sudah bertakwa semua ataupun sudah beriman semua sehingga ditekankan kepada orang bertakwa saja? Ya. Nah, ini mungkin ada penggambaran dari teman-teman yang bisa memberi ini. Karena sedikit agak berbeda ya seperti apa yang saya pahami selama ini, ataupun mungkin ada rahasia yang terkandung di dalamnya yang bisa lebih meningkatkan kita punya pemahaman terhadap ayat-ayat ini ya, karena ini adalah pengajaran dan juga penerang ya. Jadi kitab itu turun untuk menerangkan sesuatu dan menjadi pembelajaran juga sekaligus ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mencoba untuk menjawab tadi yang ditanyakan tentang Al-Furqan ya, apa ya di situ itu? Al-Furqan dalam kurung artinya kitab Taurat di masa Nabi Musa dan Harun. Dan di sini orang takwa di sini ini tentunya bukan orang sembarang yang bisa betul-betul memahami, yang bisa memahami ini Al-Furqan di sini. Dan dialamatkan kepada orang yang bertakwa saat itu tentunya Nabi Musa dan Harun. Pada waktu itu tentunya kita sulit sekali menemukan orang yang beriman, karena ya, pada waktu itu susah sekali kita temukan orang yang beriman di masa Nabi Musa dan Harun. Jadi kalau yang ditanyakan tadi kenapa orang yang bertakwa ditujukan ini Al-Furqan, karena Al-Furqan ini yang betul-betul bisa memahami secara mendalam adalah orang yang bertakwa. Karena ada beberapa ayat sebelumnya ini, sebelum dia memasuki ayat tentang Harun dan Musa, sebelum-sebelumnya ini di sini hanya orang-orang kafir saja yang diceritakan di atas. Tidak kita temukan orang-orang beriman. Dan di ayat-ayat lain pun saya keluar sedikit bahwa begitu susahnya memang orang kafir ini untuk diajak untuk beriman. Karena di ayat lain juga disampaikan bahwa orang kafir itu sekalipun orang mati berbicara kepadanya untuk mengajak dia untuk taat kepada Allah, dia juga tetap tidak taat. Jadi saya fokus tadi ini untuk sementara bahwa orang yang bertakwa di sini dimaksud di sini dialah itu yang bisa betul-betul memahami, ini. Ya, itu saja dulu. Nanti ada teman-teman lain barangkali yang bisa menyempurnakan lagi atau menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pertama-tama kembali saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya tanyakan pada kesempatan malam hari ini, yang pertama yaitu di pembahasan kita yang sebelumnya itu kita sempat membahas ayat Al-Quran yang melarang kita mengolok-olok, ya, melarang kita mengolok-olok, melarang kita menghina dan
melarang kita mengolok-olok, melarang kita menghina, dan melarang kita mencela agama lain atau golongan lain yang tidak sama dengan kita, ya. Ini juga mungkin bisa ditafsirkan di sini, apakah di sini yang dimaksud agama lain atau golongan lain di sini, ya. Apakah di situ? Yang jelas ada kata bahwa dilarang kita mengolok-olok, mencela dan menghina. Ya, kalau yang saya baca di sini bahwa ya agama lain, ya, kita dilarang menghina, mengolok-olok, mencela agama lain. Persoalannya sekarang ada sebagian dari kita itu yang selalu mencari kelemahan agama-agama lain, ya. Misalnya mungkin ada mu'allaf, dia masuk Islam, kemudian dia sampaikan semua kejelekan-kejelekan agamanya atau kekurangan-kekurangan agamanya. Dan ini juga dibalas lagi sama juga orang yang masuk Kristen, dibalas juga, dicari kelemahan-kelemahan Islam, ya. Jadi tidak ada habisnya. Dan bahkan ada, mungkin kalau kita bahasakan ini, ya, ada memang orang yang khusus mempelajari itu, jadi khusus mempelajari Al-Quran, mungkin bisa dikatakan misionaris atau bagaimana, saya juga bahasanya tidak terlalu ini, khusus mempelajari Al-Quran tapi hanya mau mencari kelemahannya. Dan juga ada juga sebaliknya, khusus mempelajari Bible atau Injil tapi hanya mau mencari kelemahannya saja untuk menjatuhkan agama lain, atau untuk mendorong orang supaya keluar dari agama itu dan masuk agama lain. Pertanyaan saya, apakah ini tidak termasuk tadi itu, menghina, mengolok-olok atau mencela? Apakah tidak termasuk atau termasuk? Kemudian yang kedua, saya tertarik tadi bahwa Allah tidak akan merugikan seorang pun, ya. Tidak ada seorang pun yang dirugikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ada pertanyaan yang saya dengar itu seperti ini. Jadi misalnya ada dua orang. Yang satu orang ini dia Kristen, dia misalnya non-Muslim, ya. Dari awal sampai akhir dia non-Muslim. Kan kalau yang menurut kita pahami dia masuk neraka, kan? Tapi ada orang yang dari awalnya dia Islam. Dia Islam. Nanti pada akhirnya menjelang ajalnya dia keluar dari Islam, kafir begitu. Kan kalau yang kita pahami juga masuk neraka. Ada dulu orang yang mempertanyakan bahwa ini kan tidak adil. Masa ada orang yang sama sekali tidak pernah beramal, sama sekali tidak ada orang yang memang betul tidak pernah beramal, memang tidak mengenal Tuhan macam-macam, langsung masuk neraka. Tapi ketika ada juga orang yang mengenal Tuhan begitu, pas hanya di akhirnya dia tergelincir, apakah sama azabnya dengan orang yang dari awal itu dia memang non-Muslim, dia memang kafir begitu? Ya, ada yang mempertanyakan, kalau sama kan katanya Allah tidak adil kalau begitu. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Iqbal. Jadi begini, kita kembali ke diri. Na'malu bin niat, dari niat. Karena suatu pernyataan itu ada dua. Ada yang menyatakan, ada yang menerima. Kita ini memang dianjurkan untuk sesuai akhlak Rasulullah itu tidak menghinakan. Tidak menghinakan agama lain, tidak mengolok-olok. Adapun kalau ada orang merasa diolok-olok, terhina, itu urusan dia. Yang jelas kita kembali kepada diri kita. Rasulullah itu kan memperlihatkan akhlak mulia, dan itu ditiru oleh para khalifah Umar bin Khattab. Jadi Palestina itu kan sering berganti-ganti, biasa dikuasai oleh non-Muslim, kemudian dikuasai pula Datuk Umar itu kan ditaklukkan itu Yerusalem. Dan itu gereja tidak diganggu, karena memang dilarang itu untuk mengganggu rumah-rumah ibadah. Itulah suatu bentuk penghormatan. Jadi ketika tiba Umar saat itu waktu naik unta, dan itu bergantian dengan
ajudannya, pembantunya itu, dan dia pas masuk di kotor selain gilirannya Umar menuntun unta, pembantunya di atas. Tapi pendeta itu tahu, orang-orang langsung menghormat kepada yang di atas unta tuh. Tapi pendeta tahu itu kan ada di Tauratnya itu. Dia datang dengan jalan kaki, halifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya pelanjut Rasulullah. Dia tahu. Dia tiba di situ di gereja, diterima di gereja itu. Rupanya tiba waktu salat, disilahkan. Ini tempat bersih, disilahkan untuk salat di dalam gereja itu. Tapi Umar menolak. Dia salat di luar, di terasnya itu. Karena dia bilang kalau saya salat di sini, orang-orang akan menganggap bahwa ini sudah dijadikan masjid. Jadi begitu toleransinya itu, akhlak ya para khalifah itu. Jadi memang dihormati karena memang la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita hanya mengungkapkan sesuai dengan fakta-fakta itu. Itu urusan dia. Nah, urusan dia apakah ikut atau tidak, karena bukan juga kita membuat orang beriman, tidak, itu urusan Allah. Jadi dari situ tadi, jadi memang kita tidak boleh menghina Allah, tidak boleh. Nah, ini ada satu pembelajaran dari Siddhartha Gautama, kisahnya. Ini Siddhartha Gautama ini diejek-ejek, dihina, dan dia tetap saja. Ya, ini kan ceritanya ini di orang-orang Buddha ya, pemimpinnya Buddha. Suatu saat ditanya dia, akhirnya mau membuat dia marah, dia bertanya, kenapa kau diejek, kau tidak pernah marah? Dia bilang, kalau suatu barang diberikan, lantas kita tidak terima, siapa yang punya itu barang? Tentu yang memberi. Jadi dalam dia katakan, ya, aku tidak seperti yang kau maksudkan. Itu saja dalam dirinya. Sehingga dia tidak merasa terhina. Tidak. Iya. Aku tidak seperti yang kau katakan. Nah, ini salah satu akhlak dari pimpinan Buddha, tapi yang bisa menjadi pembanding. Dan dalam Rasulullah diutuskan itu akhlak itu. Akhlak. Jadi bagaimana kita mencontohkan? Jadi prinsipnya itu memang begitu, apalagi sekarang dengan media sosial, ada yang merasa diolok, itu urusan dia lah. Yang penting kita yang menyampaikan risalah itu, menyampaikan pengajaran itu, tidak berniat untuk mengolok-olok. Dan itu olok-olok itu kan biasanya itu dari kata-kata itu. Jadi banyak juga pemilihan kata. Mungkin pemilihan kata yang salah sehingga menjadi olok-olok ya. Nah, dan di sini kita diingatkan untuk tidak mengolok-olok. Jadi kita mengatakan bahwa kita hanya mengungkapkan kebenaran yang kita anggap benar menurut kita. Ya, demikian pula perbedaan antara para ulama. Kadang-kadang juga berbeda-beda. Jadi memang kita diharapkan untuk tidak menyalahkan. Kalau ada pendapatnya, kita katakan saja itu pendapatmu, tapi saya juga memiliki pendapat lain. Nah, jadi tidak boleh kita menghina. Dan saya kira di sini di masjid ini kita sudah laksanakan. Kita tidak pernah merendahkan pendapat teman-teman, tidak. Kita selalu menghargai. Itu bagus sekali itu. Ya, itu satu sikap yang bagus. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi itu selalu kata husnul khatimah. Itu yang menentukan itu. Akhir yang menentukan. Lebih bagus mantan preman ketimbang mantan ustaz. Itu husnul khatimah. Karena di situ ada maafan, ada maghfirah, ada ampunan dari Allah. Dan itu ada nilai yang mungkin kita tidak tahu, tapi makanya kan orang katakan kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena malam-malam kita, itu rahmat Allah, kasih Allah. Karena ada yang dinilai yang mungkin kita tidak sadari, tapi ada menilai besar. Makanya ada orang-orang yang mendapat petunjuk itu karena ada perbuatan baiknya. Nah, ini tadi tentang kisah pelacur itu yang hanya dengan kesimpulan air. Ini sepotong kisah. Artinya dia melakukan itu, tapi ada kelanjutannya mungkin kita tidak tahu, tapi itu memiliki nilai besar, value di hadapan Tuhan itu, dan boleh jadi itu menjadikan dia di akhiratnya mendapat petunjuk karena nilai kasih sayang terhadap seekor anjing itu. Nah, ini kan satu kisah yang kita ya, ini banyak diangkat-angkat, banyak yang menganggapnya pelacur saja Mas. Padahal ada sebagiannya, ada kelanjutannya itu. Boleh jadi, tapi itu menjadi faktor mendapat nilai dari Allah sehingga dia akhirnya di akhir hayatnya dia
bertobat, menyadari perbuatan itu. Sekarang itu Pak Mel ya. Mengenai takwa ini Pak Mel ada 3 di sini memang. Jadi hanya ini 3, pembeda, penerang dan pengajaran. Ya, dan takwa ini di sini jamak di sini. Lil muttaqin, jamak. Artinya takwa ini itu target berusaha bagi orang-orang yang berusaha untuk menuju takwa. Ya, jadi di sini kan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang mengambil pelajaran itu, insya Allah dengan pelajaran itu dia akan menuju takwa. Jadi ini sebenarnya bersifat motivasi juga. Ya, tidak harus berbentuk orang takwa. Sama dengan kita masyarakat adil dan makmur. Itu kan target cita-cita ya. Mungkin tidak pernah kita akan capai, tapi itu satu cita-cita ya itu. Jadi muttaqin bagi orang yang bertakwa artinya berusaha untuk bertakwa. Karena ada 3 memang, pembeda, cahaya dan pengajaran. 3 ya, 3 memang di sini. Jadi memang 3 ini memungkinkan hanya orang yang bertakwa, tidak sekedar beriman. Iya, kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.